Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan PKI. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ketua kelasnya memimpin jalannya berdoa. Teman duduk, siap gerak. Gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang hebat sekali, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk yang mewakili silakan memimpin jalannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, saya akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Agung Priyono, Adik, Ahmad Ramadhani. Alhamdulillah untuk hari ini semua bisa mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, bahwasanya kita sebagai umat Islam itu memiliki kitab suci, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci bagi kita. Yang mana Al-Quran sebagai kitab suci kita harus berupaya, berusaha untuk mempelajarinya. Agar apa? Kira-kira apa? Agar Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kita itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak semua, pada pembelajaran sebelumnya kita telah bersama-sama belajar bagaimana tata cara membaca Al-Quran, menyalin Al-Quran, dan juga menerjemahkan Al-Quran khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 143. Anak-anak, mungkin kalian masih ingat kemarin itu kan ada yang bunyinya atau wasato yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Itu kalau hukum tajwidnya apa? Ada yang masih ingat? Siapa? Oh ya, silakan. Bacaan Gembina. Bacaan Idgham Bina. Luar biasa, alhamdulillah. Berarti kalian masih ingat materi pembelajaran yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Anak-anak, perlu kalian ketahui
penduduknya dalam agamanya. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Islam. Pernah dengar ada tempat seperti itu? Saya Oh ya, Ilham, apa Ilham? sehingga saya di kampung Pancasila. Oh ya, di kampung Pancasila, benar sekali. Di kampung Pancasila itu penduduknya berbeda-beda latar belakang agamanya. Mereka hidup berdampingan secara rukun. Nah, kira-kira apa? Kenapa kok mereka itu meskipun berbeda dalam latar belakang, namun mereka tetap rukun? Saya Pak, Ya, apa? Itu coba. karena mereka bertoleransi. Karena mereka bertoleransi. Bagus sekali. Jadi mereka hidup berdampingan dengan rukun meskipun berbeda-beda agamanya, karena mereka memiliki rasa toleransi. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar bersama tentang isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga hadis riwayat Bukhari tentang pentingnya toleransi. Kira-kira ada yang tahu belum apa isi kandungan surat Al-Baqarah? Ya, apa isinya? Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 adalah menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang adil dan benar. Ya, ada lagi mungkin? Nah, untuk lebih jelasnya nanti apa isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 itu nanti kita akan mempelajari bersama di pertemuan ini. Jadi kita pada pertemuan ini akan mempelajari itu. Anak-anak semua, bahwasanya materi pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yaitu termasuk bagian dari elemen Al-Quran hadis. Ini bisa dilihat depan ya. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian nanti akan memahami Al-Quran dan hadis tentang pentingnya toleransi. Selanjutnya, untuk KKTP-nya, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menelaah kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga hadis riwayat Bukhari dengan tepat dan benar. Yang kedua, KTP-nya nanti adalah setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu menelaah asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 143. Dan KTP yang paling terakhir yaitu setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu menampilkan hikmah dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga hadis riwayat Bukhari tentang pentingnya toleransi dengan tepat dan benar. Anak-anak semua, bahwasanya dengan mempelajari materi seperti halnya kita belajar isi kandungan surat Al-Baqarah tentang toleransi dan juga hadis riwayat Bukhari, nanti akan tertanam dalam diri kita sikap toleransi. Jadi dengan mempelajari materi ini, materi yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu nanti diawali dengan kalian membaca buku mata pelajaran, selanjutnya nanti melihat tayangan video dari YouTube, kemudian nanti membuat pertanyaan, berdiskusi kelompok, dan yang paling terakhir nanti mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada kegiatan inti,
semuanya membuka buku paket PAI halaman 137, kemudian kalian baca materinya. Oke anak-anak, sudah selesai belum untuk baca bukunya? Sudah. Kalau sudah, selanjutnya kalian buka Chrome, ya. Chrome-nya dibuka. Kemudian carilah pada pencarian yang ada di Chrome link ini, https ini ya. Kalian cari. Kalau ada yang kesulitan, nanti silahkan kalian sampaikan ke saya. Anak-anak sudah untuk menonton videonya? Untuk selanjutnya kalian silahkan menulis satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan saja yang diambil tadi dari buku PAI maupun dari tayangan video tadi. Kalian tuliskan dalam buku tulisnya. Silahkan. Sudah anak untuk menulis soalnya? Sudah. Kalau sudah, silakan. Siapa yang membaca pertanyaan yang tadi sudah dituliskan di bukunya? Saya Pak. Ya, silakan Daniel. Bagaimana asbab menuju surat Al-Baqarah ayat 143? Bagaimana asbab menuju surat Al-Baqarah ayat 143? Oke, pertanyaan yang bagus. Siapa lagi? Silakan. Ya. Apa hikmah surat Al-Baqarah ayat 143? Hikmah surat Al-Baqarah ayat 153. Ada yang lain? Oke. Apa isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143? Ya. Sudah ada 3 pertanyaan tadi yang sudah dituliskan oleh teman-teman kalian. Terus selanjutnya dari 3 pertanyaan ini kalian mencari jawabannya dengan berdasarkan kelompok. Nah, kelompoknya bagaimana Pak? Untuk kelompok
absen nomor 1 sampai absen nomor 8 itu kelompok 1. Kemudian absen nomor 9 sampai absen nomor 16 itu kelompok 2. Dan absen 17 sampai 24 di kelompok yang ketiga. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai arahan yang sudah saya sampaikan. Silakan. Terbentuk. Untuk selanjutnya kelompok 1, silakan kalian mencari jawaban soal nomor 1. Karena pertanyaannya bagaimana asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian kelompok 2 mencari jawaban dari soal nomor 2. Dan kelompok 3 mencari jawaban dari soal nomor 3. Silahkan kalian berdiskusi. Nanti untuk jawabannya kalian mencari di buku paket ataupun tadi di tayangan YouTube yang telah kalian lihat. Kemudian kalian diskusikan bersama teman satu kelompoknya. Siap? Siap? Siap. Oke, silakan kalian berdiskusi. Anak-anak sudah? Kalau sudah, sekarang untuk kelompoknya silahkan menukarkan hasil diskusinya dengan kelompok lain. Tukarkan yang kelompok sini dengan kelompok 1 dengan kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dengan kelompok 1. Oke, setelah jawabannya ditukarkan dengan kelompok yang lain, silahkan jawaban yang diberikan oleh kelompok lain kalian tulis kembali di buku kalian. Sudah selesai ya anak? Sudah. Kalau sudah, untuk selanjutnya masing-masing ketua kelompok maju untuk mempresentasikan dari hasilnya tadi. Silakan maju ke depan. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Soalnya dibaca dulu. Apa isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143? Ayat 143 menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang adil dan benar. Oke, bagus sekali jawabannya. Hikmat surat Al-Baqarah ayat 143 mengatakan bahwa
kita harus berbuat adil dan memiliki sikap moderat. Oke, tepuk tangan. Kemudian yang terakhir adalah dari kelompok 3. Silakan ketua kelompoknya maju. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan. Bagaimana asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 143? Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 143 adalah sebagai respon atas kebingungan umat Islam terhadap pergantian kiblat. Oke, bagus sekali. Nah, alhamdulillah dari 3 pertanyaan yang tadi disebutkan di awal, dituliskan di awal tadi sudah dijawab secara berdiskusi kelompok dan jawabannya sangat luar biasa. Selanjutnya anak-anak semua, dari tadi kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Marilah kita terlebih dahulu SBG. Silakan berdiri semuanya. Oke anak-anak, nanti kalau saya bilang 1 tepuk 1, kalau saya bilang 2 tepuk 2. Jangan sampai keliru. 1 2 2 1 1 2 2. Ya, anak-anak, selanjutnya kalian lihat pada slide yang ada di depan. Saya akan memberikan penguatan materi yang kalian pelajari hari ini. Allah menjadikan umat Islam sebagai umatan wasaton atau umat yang adil dan pilihan. Kemudian umat Islam adalah umat yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama dan selalu taat dalam menunaikan kewajiban agama. Jadi kita itu sebagai umat Islam yaitu umat yang pilihan, umat yang adil. Untuk itu kita sebagai pemeluknya harus berupaya, harus berusaha agar dalam beragama ini secara moderat, yang artinya kita bisa menghargai kepada pemeluk agama lain yang mana dengan seperti itu akan terciptalah kerukunan dalam hidup ini. Jadi dengan orang yang beragama lain kita tetap harus saling menghargai, harus saling menghormati. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Agar sekali lagi dengan seperti itu hidup kita menjadi rukun. Kalau rukun itu enak, dengan tetangga rukun juga enak, dengan teman juga rukun enak. Namun kalau kita itu terpecah belah karena perbedaan dalam latar belakang, itu bisa menimbulkan perpecahan dalam kehidupan kita. Mungkin dengan tetangganya menjadi tidak akur, dengan temannya tidak akur. Maka dari itu melalui pembelajaran ini kita harus menanamkan dalam diri kita sikap toleransi. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai dalam kegiatan inti. Untuk selanjutnya kalian bersama-sama dengan saya, mari kita simpulkan apa yang kalian pelajari pada hari ini. Kira-kira ada nggak yang berani menyimpulkan dari yang kita pelajari? Oh ya, silahkan. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 143 menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama dan selalu taat dalam menunaikan kewajiban agama. Dan asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 143 adalah sebagai respon atas kebingungan umat Islam terhadap pergantian kiblat. Oke, bagus sekali, teman-teman. Kesimpulan yang sangat luar biasa. Jadi setelah kita belajar dari pagi tadi, maka kita
kerjakan soal-soal berikut ini. Untuk soalnya kalian buka di Chrome, ya, buka di Chrome, kemudian ketikkan link soal yang tertera di slide itu. Kamu ketikkan link soal itu. Ayo silakan kalian kerjakan soal-soal yang sudah kalian buka itu di buku tulisnya masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama merefleksikan dari pembelajaran hari ini. Kalian nanti akan menjawab ya atau tidak dari beberapa pertanyaan refleksi ini, ya. Satu, apakah kalian tahu isi kandungan Al-Quran Surat Al-Baqarah dan hadis Bukhari tentang toleransi? Ya. Oke, bagus sekali. Isi kandungannya tadi juga sudah kita simpulkan. Berarti ketika direfleksikan kalian juga sudah tahu. Yang kedua, apakah kalian bisa tahu bagaimana asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 143? Ya. Yang ketiga, apakah kalian bisa memahami hikmah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga hadis riwayat Bukhari tentang toleransi? Ya. Oke, berarti dari ketiga refleksi ini kalian sudah mengetahui semuanya dengan menjawab ya. Anak-anak semua, terus selanjutnya belajar itu kan tidak hanya di sekolah saja ya, namun juga belajar di rumah dan di manapun. Terus selanjutnya kalian saya beri tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya apa Pak? Tugasnya yaitu membuat poster yang berisi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 melalui aplikasi Canva. Semua sudah tahu nggih aplikasi Canva? Tahu. Kemudian dari tugas tersebut kalian kumpulkan ke WA saya. Dan saya tunggu sampai nanti malam. Jadi nanti kalian belajar di rumah sambil mengerjakan tugas yang saya berikan dan langsung dikumpulkan. Anak-anak semua, alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, sangat asik sekali. Nah, tentunya kita akan bersama-sama menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Saya katakan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, saya berpesan pada kalian untuk selalu rajin belajar. Kemudian juga jangan tinggalkan sholat lima waktu dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Semangat. Oke. Akhir kalam bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu